Koneksi antar materi modul 2.1. Perkenankan saya Hantoro, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001-45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan: yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Different Instruction in Max Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar readiness murid, yang kedua adalah minat murid, yang ketiga adalah proses belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan dasar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, yaitu guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar, yaitu guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, karena belajar sesuai dengan minat dapat membuat murid meningkatkan motivasi belajar. Profil belajar, yaitu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai alami dan efisien tergantung dari gaya belajar, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid dalam mencapai pembelajaran yang optimal dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Yang pertama adalah konten. Guru perlu menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, memperlihatkan dari pemetaan kebutuhan minat dan profil belajar murid. Proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Produk, yaitu guru memodifikasi produk yang akan dihasilkan murid sesuai konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Filosofi Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ki Hajar Dewantara menekankan peran guru dalam pendidikan sebagai penuntun anak didik dengan sistem Among, yaitu menuntun anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Dengan istilah dari Ki Hajar Dewantara, gunakan yaitu menghamba kepada anak, yang diartikan menuntun anak didik dengan kasih sayang
agar dapat berkembang sesuai dengan kekuatan kodratnya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, peran guru sangat penting dalam mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung anak-anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan belajar murid melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar. Nilai dan peran guru penggerak kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan seorang guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan bersama murid. Seorang guru juga harus inovatif dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, serta mampu mengkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua murid untuk mendapatkan sumber informasi tentang karakter belajar murid. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran juga harus memfokuskan pada pembelajaran yang bergerak pada murid secara mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif dalam mendesain dan menerapkan ragam variasi strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya, sehingga dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar. Nilai dan peran guru penggerak kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan seorang guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan bersama murid. Seorang guru juga harus inovatif dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, serta mampu mengkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua murid untuk mendapatkan sumber informasi tentang karakter belajar murid. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran juga harus memfokuskan pada pembelajaran yang berpihak pada murid secara mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif dalam mendesain dan menerapkan ragam variasi strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya, sehingga dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar. Budaya positif kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dan komunitas belajar. Penerapan budaya positif di kelas, terutama disiplin positif, membuat kesepakatan kelas dan menerapkan kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu murid merasa dihargai dan memiliki ketertarikan antara dirinya, guru, dan temannya di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Maka akan terbentuk komunitas belajar yang mendukung ekosistem belajar berdiferensiasi. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada murid yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam karakternya harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Sekian, terima kasih. Salam Ibu Bapak Guru Hebat.